Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Bapak ibu guru yang saya hormati, segenap jajaran panitia yang saya hormati, anak-anakku siswa baru peserta MPLS atau peserta fortasi yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Yang kedua, sholawat salam senantiasa terlimpah pada Rasulullah. Semangat pagi, walaupun nanti kondisinya siang, kita tetap semangat pagi. Baiklah, materi pertama hari ini adalah visi dan misi sekolah. Kita punya 1 misi dan 8 visi. Sedikit demi sedikit akan kita jabarkan. Visi kita adalah mewujudkan insan akademis yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, dan kompetitif dalam dunia global. Yang pertama, apa itu insan akademis? Insan akademis yaitu sekelompok jajaran siswa yang dibanggakan dari SMA Muhammadiyah ini. Cara menyelesaikan persoalannya adalah secara akademis. Tujuan kita datang masuk pintu gerbang itu juga menggapai cita-cita akademis. Menyelesaikan semua persoalan itu grade-nya adalah grade akademis. Harus ilmiah. Ada kata-kata beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Yang kedua, akhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Maka Islam sudah mencontohkan bahwa Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kemudian harus unggul dalam prestasi visi kita. Setiap siswa unggul dalam prestasi. Setiap siswa mempunyai kecerdasan berbeda-beda. Bisa dia akademik, bisa non-akademik, bisa dalam segi sains, bisa dalam segi seni. Maka kita harus unggul dalam prestasi. Kompetitif dalam dunia global. Maka kita sudah mencanangkan di dalam dunia global ini sudah berjalan 2 tahun ini. Maka kita sudah kerjasama dengan ITS untuk menerapkan double track IT terapan, karena dalam dunia global itu sangat dibutuhkan. Kemudian visi itu dijabarkan dalam 8 misi. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai religius dan ilmu pengetahuan. Titik tekannya adalah nilai religius dan ilmu pengetahuan. Nilai religius adalah nilai-nilai yang digali dari dasar-dasar keagamaan, diintegrasikan dengan pengetahuan dan teknologi. Jadi biar tidak ada dikotomi antara ilmu pengetahuan modern, IPA, IPS, bahasa dengan agama. Semua hal yang kita pelajari ini mestinya adalah ilmu Allah. Makanya nanti akan diajarkan bahwa semua itu terintegrasi, ada di dalam agama. Penjabaran di dalam agama itu harus menggunakan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli. Ini misi yang pertama. Yang kedua, mengembangkan seluruh komponen sekolah, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Bidang akademis berfungsi untuk mengantarkan siswa-siswi kita sesuai dengan grade-nya masing-masing, sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka kemarin sudah ada angket peminatan, apakah anak itu ada di jurusan bahasa, ataukah di IPA, ataukah di IPS. Maka itulah yang dikatakan mengoptimalkan bidang akademik. Tetapi nanti masih diberi kesempatan bahwa anak IPA itu akan mempelajari lintas minat pelajaran-pelajaran bahasa. Ada pilihan. Demikian juga sebaliknya, bahasa mempelajari IPA, kemudian juga IPS mempelajari IPA, dan seterusnya. Dengan jatah 1 mata pelajaran. Ambil contoh si A misalkan, jurusan IPA akan kuliah di kedokteran, nanti pilihan keduanya akan kuliah di Fakultas Ekonomi, maka dia harus masuk jurusan IPA, mengambil lintas minat mata pelajaran ekonomi, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mampu bersaing dalam dunia global. Dunia kita ini sudah tanpa batas, seolah-olah negara ini sudah tanpa batas. Maka patut dibanggakan
alumni kita sudah ada yang kuliah di Malaysia, sudah ada yang kuliah di Cina hari-hari ini. Maka itu kita patut berbangga karena batas-batas dunia sudah hilang seolah-olah. Maka andalan kita ini adalah jurusan bahasa. Ke depan kita akan membentuk pusat pengembangan bahasa dan hubungan internasional. Yang dikembangkan dalam bahasa itu ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Berikutnya menanamkan disiplin dengan membudayakan budaya bersih, budaya tertib, dan budaya kerja keras. Anak-anakku yang saya banggakan, budaya itu tidak bisa diajarkan saja, tetapi harus ada habituasi atau pembiasaan. Harus ada keteladanan. Bapak Ibu guru menjadi teladan siswa-siswinya. Senior yang kelas 12 menjadi teladan adik-adiknya. Demikian juga yang kelas 11 juga jadi teladan adik-adiknya. Selain faktor akademik yang diajarkan, faktor non-akademik atau budaya sekolah itu harus dibiasakan, dihabituasikan dalam bahasa biologi. Kemudian berikutnya yang keempat, mengedepankan pendidikan karakter dengan meningkatkan budi pekerti dan akhlakul karimah. Karakter, budi pekerti, akhlakul karimah adalah sesuatu yang hampir tidak ada bedanya. Hanya tinjauannya saja barangkali yang berbeda. Kalau budi pekerti cenderung kepada sosial kemasyarakatan budaya, hasil cipta karya karsa manusia. Kalau akhlakul karimah merujuk pada nilai-nilai agama. Kedua-duanya akan membangun sebuah karakter. Sekali lagi, karakter tidak hanya bisa diajarkan, tetapi harus dihabituasi atau dibiasakan. Di sekolah kita sesuatu yang harus diajarkan, demikian juga harus dibiasakan. Misalkan ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, pagi ada ngaji tartil Al-Quran. Nah, ini selain diajarkan makhrajul huruf, tajwid dan terjemahnya, ini juga harus diaplikasi dan diterapkan atau dibiasakan pada setiap Anda datang ke sekolah. Berikutnya yang kelima, menumbuhkan budaya gemar membaca. Nah, ini merupakan dasar dari program literasi sekolah. Ke depan akan kita kembangkan, walaupun sekarang sudah standar, akan kita kembangkan perpustakaan kita ini bagaimana menjadi pusat literasi sekolah. Akan kita kembangkan menjadi program perpustakaan yang berbasis digital. Hari ini masih manual, tapi ke depan maka literasi sekolah kita ini akan kita kembangkan ke dalam literasi digital. Anak-anakku yang saya banggakan, poin yang kelima ini perlu digarisbawahi bahwa tidak ada dalam masa pandemi ini kewajiban untuk membeli buku, karena Anda sudah dicukupi semua di perpustakaan. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa memberi pelayanan yang lebih baik. Tidak seperti pada saat Anda di jenjang sebelum SMA barangkali. Semua ilmu pengetahuan bisa digali dari manapun. Maka Bapak Ibu guru ini menghantarkan Anda dari sumber belajar kepada Anda. Poin yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang religius, jelas, kondusif, aman, nyaman, tentram, dan damai. Kata kuncinya sekali lagi religius. Maka tidak boleh masuk lingkungan sekolah kita ini yang perempuan dengan tidak berhijab. Tidak hanya pada saat pagi saja, demikian juga pada saat sore, ekstrakurikuler, maka Anda harus mengenakan itu. Demikian juga yang putra, harus selalu dan selalu dievaluasi bahwa tidak boleh masuk lingkungan sekolah ini menggunakan celana pendek, supaya auratnya tertutup. Apalagi kalau formal harus bersepatu dan sebagainya. Berikut yang ketujuh, menciptakan sistem informasi manajemen yang berbasis komputer. Jadi lab kita alhamdulillah sudah ada 4 lab komputer terupgrade. Ini kemarin kita upgrade karena ujian nasional harus computerized. Nah, ujian nasional dihapus, maka kita kembangkan untuk kerjasama dengan ITS. Maka kelas 10 ini wajib mengikuti program Diploma 1 IT terapan.
Tidak semua sekolah bisa bekerja sama dengan ITS. Selain sarprasnya, sarana prasarannya, Bapak Ibu guru pengajarnya juga ada tes tersendiri. Nah, sehingga kelebihannya kalau ingin kursus D1 di ITS tidak perlu menunggu Anda lulus, tetapi Anda secara otomatis karena lembaga sudah bersama, maka akan ditempuh selama 5 semester atau sampai kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 1 2, kelas 12 semester 1 selesai. Ada 5 semester yang ditempuh selama 2,5 tahun. Sehingga Anda lulus dari SMAP 3 ini akan mendapatkan ijazah dari ITS manakala tesnya nanti lulus. Terakhir yang ke-8, menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan wali murid, sekolah dengan lembaga lain, bahkan kita sudah membangun kerjasama dengan sekolah di dalam negeri, bahkan di luar negeri. Kita punya sister school, maka nanti disiapkan bagi siswa-siswi yang mempunyai kemampuan kebahasaan lebih di atas rata-rata, mempunyai kemampuan finansial lebih di atas rata-rata, segera nanti akan ada program summer camp. Walaupun sekolah ini tidak harus berangkat semua dalam satu angkatan, barangkali sampai 10-15 siswa. Mudah-mudahan ke depan lebih baik, tetap semangat walaupun Anda hari ini tidak bisa tatap muka. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita segera bisa tatap muka. Dari forum yang berbahagia ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sekolah kita mempunyai jargon mengubah potensi Anda menjadi prestasi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.